warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyanul Islam ala khamsin. Syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shauma ramadhana wal hajj fi baitillah." Yang artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Islam itu dibangun dengan 5 sendi. Yang pertama syahadat, yaitu menyaksikan, meyakini dalam hati kita bahwa kita sesungguhnya mengakui bahwa Allah lah Tuhan kita. Yang pertama syahadat. Yang kedua bahwa kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kemudian yang kedua adalah melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat dalam artian bahwa kita sungguh-sungguh melaksanakan sholat itu dan menerjemahkan apa yang kita laksanakan dalam sholat dalam kehidupan sehari-hari. Artinya makna-makna sholat itu kita bawa dalam sendi kehidupan kita sehari-hari. Yang kemudian yang ketiga adalah zakat. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita fokus kepada masalah zakat. Sebagaimana kita maklum bahwa zakat itu intinya terbagi kepada 2 bagian besar. Yang pertama zakat mal, yang kedua zakat fitrah. Zakat mal yang terbagi kepada penghasilan seperti penghasilan perkebunan, penghasilan sawah, kemudian profesi dan lain sebagainya. Sementara zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan ketika kita selesai melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan atau ibadah puasa bulan Ramadan. Permasalahan bagi kita adalah yang kita hadapi sekarang ini, karena hari ini hari-hari terakhir kita berada pada bulan Ramadan, berarti sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Yang kita hadapi sekarang adalah pelaksanaan zakat fitrah. Zakat fitrah yang harus kita fokuskan atau kita perhatikan, yang pertama, siapa yang akan berkewajiban mengeluarkan zakat? Itu yang pertama. Yang kedua, kapan kita mengeluarkan zakat? Dan yang ketiga, berapa jumlah zakat yang harus kita keluarkan? Kemudian apa yang akan kita keluarkan zakatnya itu? Zakat fitrah itu pakai apa maksudnya? Apa pakai uang, apa pakai apa? Yang lainnya harus jelas. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kita bahas dari satu persatu, mulai dari siapa yang berzakat. Yang mengeluarkan zakat itu tentunya adalah orang yang hidupnya sampai pada selesai buka terakhir pada bulan Ramadan. Artinya apabila hidup kita sampai pada selesai buka terakhir pada bulan Ramadan, berarti kita sudah punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dilahirkan sebelum kita melaksanakan buka terakhir pada bulan Ramadan. Jadi 2. Yang pertama, orang yang hidupnya sampai selesai berbuka puasa terakhir pada bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah orang yang dilahirkan sebelum berbuka puasa terakhir pada bulan Ramadan. Inilah orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kemudian apa yang dizakatkan itu? Yang kita zakatkan atau yang kita pakai untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah yang kita makan sehari-hari atau kebutuhan pokok kita sehari-hari.
Kalau di Indonesia ini rata-rata kita makanan pokok kita adalah nasi, berarti yang kita keluarkan zakat itu adalah berbentuk bahan pokok dari nasi itu atau bahan baku dari nasi, yaitu beras. Jadi yang kita keluarkan untuk membayar zakat itu adalah beras yang jumlahnya 2,5 kg. Yang jumlahnya 2,5 kg. Dan kemudian kapan kita mengeluarkan zakat itu? Kita mengeluarkan zakat itu sebenarnya kalau yang sebagusnya, sebaiknya adalah ketika kita selesai melaksanakan berbuka puasa terakhir. Tetapi kalau hal ini kita laksanakan tentu akan mengalami masalah-masalah tersendiri. Apa itu masalahnya? Berkemungkinan kalau semua kita mengeluarkan zakat itu tanpa dikoordinir, maka berkemungkinan besar zakat fitrah itu akan numpuk kepada satu orang saja, atau mungkin 2 orang, atau bahkan mungkin paling banyak 3 orang. Semuanya akan fokus kepada yang 3 ini. Sementara orang-orang fakir yang lain, orang-orang miskin yang lain tidak akan kebagian dari zakat fitrah itu. Karena semua kita tidak ada kesepakatan kita harus mengeluarkan kepada siapa pelaksanaan zakat fitrah itu. Maka berdasarkan pemikiran para alim ulama, maka dibentuklah yang namanya amil zakat, yang tempat kita untuk menitipkan zakat itu yang akan dikelola, yang akan disampaikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu 8 asnaf yang berhak menerima zakat fitrah. Oleh karena itu, sehubungan dengan kita ada terbentuknya amil zakat, maka pengelolaan zakat itu atau pembayaran zakat itu bisa dilaksanakan setelah masuknya bulan Ramadan dan terakhir sebelum naiknya khatib di atas mimbar ketika sholat Idul Fitri. Jadi itu waktu melaksanakan zakat itu adalah ketika kita masuk bulan Ramadan dan berakhir ketika khatib yang ada di atas mimbar pada sholat Idul Fitri. Mungkin ini yang sangat penting kita sampaikan untuk kita ketahui bersama, supaya kita nanti dalam membayarkan zakat itu tidak keliru dan tidak ketinggalan. Karena ketahuilah bahwa sesungguhnya apabila kita melakukan zakat itu setelah khatib di atas mimbar, maka berarti itu bukan lagi zakat fitrah, tetapi itulah sedekah biasa. Ini saja mungkin yang sangat penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan terakhir, saya berpesan, mari kita biasakan hidup sehat dengan cara kita membasuh tangan ketika kita selesai melaksanakan segala aktivitas sehari-hari. Dan yang kedua, kita berusaha untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang berupa buah-buahan dan sayur-sayuran. Semoga wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia, khususnya bumi tercinta kita ini, segera ditarik dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.